Ih, besok mulainya nih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah, kita masih di bab 33 yaitu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala yang lalu telah kita bahas beberapa muqaddimah. Kita masuk pada matannya, firman Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang akan datang tak terduga? Fala ya'manu makrallah, tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang merugi. Jadi di sini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bahwasanya merasa aman dari makar Allah ini juga suatu kekeliruan. Yang lalu telah kita bahas bahwasanya seorang muslim dalam beribadah mereka harus ada khauf dan roja. Khauf dan roja, rasa takut dan roja, harap. Khauf yaitu takut akan siksaan Allah, harap atas rahmat Allah. Ketika seorang itu takut pada azab Allah, maka dia akan berupaya untuk menjauhkan dirinya dari maksiat, menjauhkan dirinya dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia punya roja, maka dia senantiasa berharap keampunan, senantiasa berharap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia merupakan makhluk yang banyak dosa, selalu berdosa. Jadi ketika dia berdosa, tadi sudah takut, Masya Allah, tapi ternyata tergelincirlah, maka dia punya sifat roja. Roja itu dia masih berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Demikian ikhwah. Kemudian afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Artinya orang-orang yang merasa aman dari makar Allah, aman dari ancaman siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, makar ini merupakan bahasa Arab di mana arti asalnya itu yaitu siksaan yang bisa datang tiba-tiba ataupun bencana yang datang tiba-tiba. Demikian ikhwah, itu makar. Atau bisa juga rencana Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab. Tapi ikhwah, sifat makar dalam bahasa Indonesia itu biasanya digunakan, kata ini digunakan untuk rencana busuk lah kita bilang ya. Rencana busuk atau rencana tipu muslihat, seperti misalnya rencana untuk menjatuhkan
pimpinan negara, nah itu namanya makar, berbuat makar. Tapi dalam bahasa Arab, ikhwah, makar ini yaitu rencana-rencana, adanya rencana atau kemungkinan akan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa aman dari azab Allah ini, maka di dirinya hanya ada rasa roja. Ya, dia merasa enggak ada, Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan dia adab, tidak akan mengancam dia dengan bencana, enggak. Jadi dia merasa aman, dan walaupun dia sudah melakukan banyak kemaksiatan. Demikian ikhwah, ya. Makanya kalau makar, ikhwah, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Kalimat makar ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan Allah memiliki sifat makar ini, ya, muncul sebagai balasan bagi orang-orang yang melakukan makar terhadap orang-orang yang beriman. Ya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Di mana ikhwah? Dalam surat Al-Baqarah ayat 14-15. Afwan, dalam surat apa ya? Sabar. Surat An-Nahl ayat 26. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qad maqara alladziina min qablihim." Sungguh orang-orang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, membuat makar-makar, ya, melakukan tipu daya dan makar-makar. Fa'atahumullahu bunyanahum minal qawa'id. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka yang dimulai dari pondasi-pondasinya. Jadi bukan hanya rumahnya, pondasi-pondasinya pun dicabut. Fakharra alaihimus saqafu min fawqihim. Sehingga atap rumah itu pun jatuh menimpa mereka. Wa atahumul adzabu min haitsu la yash'urun, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Gitu ikhwah. Jadi kenapa ini terjadi? Karena mereka yang telah buat makar. Mereka yang telah berbuat makar. Dan ikhwah rahimallahu wa iyyakum, makanya para ulama menyebutkan bahwasanya makar dari Allah itu sebagai balasan, sebagai tindakan makar dari orang-orang kafir. Karena mereka buat makar, maka Allah juga akan membalas dengan makar. Nah, gitulah kira-kira. Ya, ada sebuah balasan. Makanya makar ini bukan dimulai dari Allah, tapi dimulai dari orang-orang kafir. Mereka-mereka yang berusaha untuk yuriduna ayyutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat seperti ini ikhwah, karena mereka buat makar, maka Allah pun buat makar sebagai balasan. Itu banyak terdapat dalam dalam Al-Qur'an, seperti misalnya istihza, misalnya istihza itu mengolok-olok. Allah Subhanahu wa taala firman, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka katakan kami itu beriman. Sama, kami beriman sama seperti kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim, namun kalau mereka bersama setan-setan mereka, grup mereka, qalu inna ma'akum, kami itu sebenarnya bersama kalian. Innama nahnu mustahziun, kami itu sedang mengolok-olok mereka. Mereka maksudnya orang-orang beriman. Demikian. Jadi dia bohong. Depan orang beriman mereka katakan saya beriman, ternyata di belakang tidak. Mereka hanya memperolok-olok. Demikian ikhwah. Akhirnya innama nahnu mustahziun, sesungguhnya kami itu mengolok-olok orang beriman. Lantas balasannya Allahu yastahzi'u bihim wa yamuddum fi tughyanihim ya'mahun. Sesungguhnya Allah lah yang telah mengolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Jadi ketika mereka berbuat istihza, mengolok-olok, maka Allah balas dengan mengolok-olok. Demikian juga ikhwah, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka itu orang kafir merencanakan tipu daya jahat. Wa akidu kaida, aku juga merencanakan tipu daya jahat terhadap mereka.
merupakan sebagai balasan. Kemudian dalam surat Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu sedang sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah Subhanahu wa taala. Khida'. Sesungguhnya orang munafik itu akan menipu Allah, hendak menipu Allah. Kemudian wa huwa khadi'uhum. Sebenarnya mereka yang tertipu. Jadi ikhwah, ketika orang munafik di depan orang beriman mengatakan dia mengatakan beriman, di belakang mereka katakan tidak, ya. Mereka katakan tidak. Dalam masalah ini ikhwah, kok semakin kecil. Dalam masalah ini ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ketika di depan orang di depan orang muslim dikatakan dia beriman, di belakang tidak dengan teman-teman mereka merasa hal ini berhasil untuk mengolok-olok orang mukmin. Itu dia, ya. Mereka merasa itu. Padahal Allah sedang mengolok-olok mereka. Mereka tanpa sadar sedang mengolok-olok mereka. Demikian ikhwah, ya. Mereka mengira sedang sedang menipu daya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang mukmin, padahal Allah yang sedang memberi tipu daya terhadap mereka. Makanya kalau kita lihat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tipu daya mereka berhasil, tapi sebenarnya Allah itu sedang menjerumuskan mereka satu hal yang tidak mereka duga-duga. Itulah ikhwah, ya. Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 30, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Ketika orang-orang kafir memikirkan tipu daya terhadap dirimu ya Muhammad. Liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Mereka ingin menangkapmu atau memenjarakan kamu atau membunuhmu. Aw yukhrijuk, atau ingin mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka buat makar, Allah yang sedang berbuat makar terhadap mereka. Wallahu khairum makirin. Sesungguhnya Allah itu pembuat makar yang terbaik. Demikian. Ini ikhwah, ketika orang-orang kafir musyrik itu merasa resah. Sudah sampai ke ubun-ubun. Di mana mereka, kalau mereka sendiri yang nanti membunuh Rasulullah, nanti Bani Abdul Manaf tentunya menuntut balas. Karena orang-orang Arab itu ikhwah, walaupun mereka tidak dalam Islam, tapi karena mereka satu keluarga, mereka tetap akan membela Bani Abdul Manaf. Ya, Rasulullah dari Bani Abdul Manaf, anak keturunannya Abdul Manaf. Demikian ikhwah, dan ini cukup besar di Mekah. Jadi macam-macam Abu Jahal itu nggak berani, ya, nggak berani mereka sedikit pun mengusik-usik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka punya ide, mereka kumpulkan semua bangsa-bangsa Arab yang menyatakan musuh terhadap dakwah Islam. Mereka pilih para pemuda dari mereka. Kemudian rencana mereka ini, ketika membunuh Rasulullah, mereka bareng-bareng menyabetkan pedangnya ke tubuh Rasulullah SAW. Sehingga ketika Bani Abdul Manaf mau menuntut balas, dia nggak berani. Karena yang membunuh Rasulullah itu rame-rame. Itulah kira-kira ikhwah, ya. Karena membunuh Rasulullah itu rame-rame. Kalau sudah seperti ini kan sulit untuk menuntut balas. Itu ikhwah. Beda dengan syariat Islam. Syariat Islam ikhwah, kalau ada satu orang membunuh yang lain, maka yang satu orang ini dikisos. Bagaimana kalau 10 orang? 10-10-nya dibasmi ikhwah. Jadi enggak pandang bulu. Apa kata Rasulullah? Seandainya satu kampung ini, Umar bin Khattab, seandainya satu kampung ini ikut serta membunuhnya, ku bunuh seluruh kampung ini. Begitu ikhwah. Begitu saking berharganya satu nyawa orang muslim. Jadi jangan dikira kalau seandainya satu orang bunuh, oke lah diminta kisos. Tapi kalau sudah sekampung, wah mana berani mereka kisos. Islam enggak demikian. Satu kampung tuh bisa dikisos, dimatikan semuanya. Begitulah ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Jadi inilah makar mereka kan, supaya Bani Abdul Manaf itu tidak menuntut balas atas kematian keponakan mereka Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu ikhwah. Itulah akhirnya mereka pelan-pelan menyusup ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kisah awalnya hijrah. Demikian ikhwah. Karena pada malam itu Allah sudah turunkan perintah agar Rasulullah SAW bersama
Abu Bakar pergi berhijrah. Kemudian Ali bin Abi Thalib diperintahkan Rasulullah untuk tidur di tempat tidur beliau. Karena Ali bin Abi Thalib itu mirip dengan Rasulullah SAW. Dan sementara rumah Rasulullah itu sudah dikepung oleh mereka. Ya, sudah dikepung oleh mereka. Dan ketika Rasulullah SAW keluar, ya sudah mereka nggak lihat gitu. Hanya memang sebagian sejarah menyebutkan pada waktu itu Rasulullah SAW membaca ayat Yasin, surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan depan mereka ada tembok, ada penutup, belakang mereka ada penutup, fa aghshaynahum fahum la yubsirun, dan kami jadikan mereka tidak bisa melihat. Itu ucapan Rasulullah SAW. Ayat dibaca dan beliau ambil pasir, kemudian sambil lewat beliau taburkan di kepala-kepala orang anak-anak muda yang jaga itu. Demikian ikhwah. Sampai di Indonesia dijadikan ayat ini sebagai ayat ilmu menghilang. Itu ikhwah. Jadi saya sudah pernah dengar waktu di Sanawiyah dulu. Oh, ini ilmu menghilang. Tak coba-coba enggak hilang-hilang juga. Demikian ikhwah. Ya, jadi tidak ada ilmu menghilang itu. Kalau enak ada ilmu menghilang, waktu perang Badar kita baca semua kan menghilang. Pok, orang kafir, siapa ini mukul gitu kan. Tiba-tiba sudah tertikam aja, enak sekali kan. Tapi nggak seru sejarahnya begitu kan. Muhammad dan para sahabat menghilang. Menghilang. Ya jelas menang lah kalau menghilang. Demikian ikhwah. Jadi itu menunjukkan perjuangan Rasulullah dan para sahabat itu real, nggak pakai ilmu-ilmu. Nggak ada pakai ilmu kebal, nggak ada. Artinya apa? Perjuangan itu betul-betul real. Itu tenaga manusia. Kalau tidak dikarenakan pertolongan Allah tidak akan bisa menang. Demikian ikhwah. Tapi itu upaya manusia yang dimana semua yang namanya manusia bisa melakukannya. Ya kalau seandainya pakai ilmu menghilang, ya kalau semua bisa menghilang. Kalau nggak menghilang atau ilmu menghilangnya lagi setengah main hilang. Begitu tengah, muncul lagi dia. hilang apanya ilmunya. Kan bahaya ikhwah. Demikian ikhwah. Ya, itulah dia. Jadi pada saat itu itulah makar mereka. Ternyata Allah punya makar. Ya, mereka mau buat ilmu muslihat. Allah punya rencana untuk muslihat mereka juga tanpa mereka sadari. Dengan mudahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah, ya tanpa ada gangguan sedikit pun. Sementara mereka sibuk nungguin kapan Muhammad keluar, kapan Muhammad keluar. Diintip juga, masih ada dia, masih tidur. Padahal Ali bin Abi Thalib. Demikian ikhwah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pergi. Bersembunyi di mana? Di gua Hiro. Gua Sur. Main sambung aja. Gua Sur. Di Gua Sur, ya. Bersembunyi di Gua Sur, di mana? Beliau beberapa hari tinggal di situ. Demikian. Dan beliau dengan taktik kalau Mekah, kalau kita ke Madinah itu kan ke atas, ke utara. Ya kan? Ke utara, Mekah ke Madinah ke utara. Tapi beliau ambil jalan ke selatan dulu. Gua Sur itu ke selatan Mekah. Selatan, barulah beliau ngambil jalur lain menuju Madinah. Karena kalau langsung ya jelas ketahuan. Sementara orang Arab itu ya orang yang paling pandai melihat jejak. Ada satu ilmu, saya lupa namanya, qofah atau apa namanya. Orang Arab tuh dengan melihat telapak kaki aja tahu, ini anaknya fulan, ini anak fulan. Dengan lihat telapak kaki. Allahu a'lam sekarang masih ada apa enggak ilmu itu di Arab sana. Tapi mereka bisa ketahui. Pada satu ketika ada seorang sahabat datang dan dia melihat kaki. Ini kaki ini anaknya anak ini, gitu dia. Kaki ini anaknya ini, itu dia. Dan betul, tebakan itu betul. Itu ikhwah. Dan jejak juga tahu mereka ini jejak yang baru, jejak yang lama, tahu mereka ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Dan untuk tidak ketahuan jejaknya, beliau dengan cara apa? Turun dulu ke selatan. Gua Sur itu di sebelah selatannya kota Mekah. Dan anaknya Abdullah, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu mengikuti dengan gembala kambing supaya jejaknya terhilang dengan jejak kambing. Itu ikhwah. Begitulah mereka buat makar, ya, mereka buat makar. Allah punya makar, gampang sekali makarnya. Allah khairum makirin, Allah itu punya sebaik-baik makar. Ikhwah, lantas contoh lain. Nasullah fanasiyahum.
Mereka lupa terhadap Allah, Allah pun lupakan mereka. Itu dia. Itu balasan. Ya. Apalagi misalnya yang itu merupakan balasan ya. Tapi muncul pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa taala punya nama makir? Makir. Kan makar itu kan jadi Allah punya sifat makar. Ya. Allah punya sifat khoda'a punya. Khoda'a punya. Tapi apakah Allah memiliki nama makir, khadi'? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridho. Apakah Allah dikatakan namanya al-murdi? Allah memiliki sifat hub, cinta. Apakah Allah memiliki disebut nama muhib? Nah, ini ikhwah, ya. Ada pendapat yang mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala punya sifat makar, Allah Subhanahu wa taala punya sifat khida'. Allah Subhanahu wa taala punya sifat-sifat yang lain, misalnya as-sukhut, yaitu marah, ghadab, ya, murka. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dinamakan dengan nama itu. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melakukan ini dikarenakan balasan terhadap orang-orang kafir. Demikian ikhwan, sebagai balasan. Dan juga ada juga sebagai balasan untuk orang-orang mukmin. Misalnya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Jadi Allah ridho kepada mereka dikarenakan balasan atas ridho mereka, sehingga Allah itu tidak bisa diberi nama al-murdi, gitu, nggak bisa. Ya, hanya muncul masalah kalau seperti itu, seperti saya berikan contoh. Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah itu apabila mencintai suatu kaum dia akan uji. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho falahu ridho. Ini dia. Barang siapa yang ridho maka dia akan mendapat ridho. Ini kan balasan. Wa man sakhita fa alaihi sukht. Barang siapa yang jengkel maka dia akan dapatkan kemarahan dari Allah, sukht. Sifat-sifat yang seperti ini ya, karena balasan tidak bisa dijadikan sebagai nama, kata sebagian para ulama. Demikian ikhwah, tidak bisa karena dia sebagai balasan. Allahu a'lam bissawab. Tapi ada sedikit ganjalan ikhwah, seperti misalnya ya sifat seperti tadi ghadab, marah. Allah itu marah tidak sebagai balasan bagi orang yang marah, enggak begitu. Kalau marah ini. Kan kalau yang tadi mereka buat makar, Allah pun buat makar. Mereka buat tipu daya, khida, Allah pun khida mereka. Mereka sukhut, mereka jengkel, Allah pun jengkel. Apalagi mereka ridho, maka Allah pun ridho. Mereka lupakan Allah, Allah pun lupakan mereka. Apalagi cinta, ya, yuhibbuhum yuhibbunah. Mereka, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Jadi Allah mencintai mereka karena karena mereka mencintai Allah, jadi balasan. Tapi masalah ghadab ini masalahnya. Kalimat ghadab kan, ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah marah kepada mereka dan melaknat mereka. Permasalahannya adalah mereka ada nggak di situ mereka memarah? Ada nggak di situ mereka melaknat? Demikian ikhwah. Itu permasalahannya. Ya, padahal Allah juga tidak diberi dengan nama Al-La'in. Bukan la'in, mul'in. Demikian ikhwah. Nama itu menjadi mul'in. Yang lebih aman ikhwah rahimanallah wa iyyakum adalah kita memberikan nama kepada Allah dikarenakan memang Allah menyebutkan nama itu. Itu dia. Dan satu kaidah, setiap nama-nama Allah mengandung sifat. Namun tidak semua sifat Allah mengandung nama. Itu. Semua sifat Allah, semua nama Allah mengandung sifat. Contohnya, sebutkan satu contoh. Nama Allah. Ar-Rahman. Apa artinya? Allah Maha Pengasih apa penyayang? Pengasih. Udah, pengasih. Mengasihi itu berarti sifat Allah. Iya kan?
sifat Allah, namanya Ar-Rahman. Itu dia. Apalagi? Razak. Razak itu artinya yang maha memberi rezeki. Di situ ada sifat Allah, yaitu Allah itu memberi rezeki. Gini ikhwah, nama dengan sifat itu kan beda. Misalnya begini, supaya atau bisa bedakan, supaya nggak bingung. Antum punya nama Soleh, di sini ada Soleh. Nah, Soleh nggak ada ya? Baik. Si A punya nama Soleh, maka kita panggillah dia Bang Soleh. Udah? Apakah sifatnya soleh? Apakah dia orang soleh? Belum tentu, ikhwah. Itu dia. Seperti Ar-Razak. Ar-Razak itu nama Allah. Kalau kita mau tahu sifatnya, artikan dia. Dia diartikan. Dia memiliki nama, dia memiliki sifat, maha pemberi rezeki. Tapi namanya itu. Saya berikan contoh lain. Misalnya Aliyah. Ya, Aliyah itu artinya tinggi. Udah, tapi itu hanya nama. Bisa saja orangnya pendek, tapi namanya Aliyah. Masalah enggak? Masalah enggak? Namanya Aliyah, orangnya pendek. Ada masalah? Enggak ada masalah. Sekedar nama. Demikian ikhwah. Atau nama yang lain sepertinya Muti'ah. Apa arti Muti'ah? Wanita yang taat. Siapa namanya? Muti'ah. Wanita yang taat. Tapi itu nama, bukan sifat. Kalau artinya wanita yang taat. Apakah Muti'ah ini pasti taat? Belum tentu. Nah, jadi gitu kan ikhwah. Apa contohnya ya? Teguh. Apa arti teguh? Apa arti teguh? Kuat. Teguh kuat. Teguh kuat. Apa lagi? Ngantuk? Enggak. Teguh kokoh gitu ya. Itu kan nama. Apakah dia kuat, teguh, apa kokoh? Belum tentu. Dijegal pleset dia. Demikian. Itu nama. Nama itu tidak harus ada sifat. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala, semua nama Allah itu pasti ada mengandung sifat. Demikian ikhwah, ya. Dia orang soleh, tapi bisa saja dia jadi preman di pusat pasar misalnya. Biasanya kalau sudah jadi preman diganti namanya itu. Enggak soleh lagi, enggak cocok, enggak ngeri orang. Gitu kan. Seperti artis-artis itu, namanya bagus-bagus. Namanya bagus-bagus, karena dia jadi artis, dia merasa enggak cocok itu. Dia akan ganti dengan yang lain. Ya, yang lebih keren. Demikian ikhwah. Bisa saja namanya Abdul Ghafur, bisa saja namanya Abdurrahman, tapi kan jadi artis, ganti. Entah lemper lah, entah lontong lah, entah apalah. Demikian ikhwah, itulah dia. Karena dia memang gak merasa cocok, memang nama itu gak cocok untuk artis, gitu kira-kira. Ya, nama yang baik itu gak cocok jadi preman. Mana preman Bang Abdurrahman tuh mana? Bang Abdurrahman preman, gak cocok. Ya, kepreman tuh codet, itu nama codet, bacok, itu baru cocok dia. Seram namanya ikhwah. Itulah dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya nama, tapi di nama itu ada mengandung sifat. Semua nama Allah mengandung sifat. Demikian ikhwah. Apa contohnya? Apa nama antum? Mukhlas. Apa artinya? Mukhlas. Mukhlis ada. Mukhlas. Aduh, repot kita. Antum apa namanya? Azhar. Apa artinya? Jelas, Azhar. Azhar itu lebih jelas. Antum jelas? Jelas? Azhar. Ya, Azhar. Demikian ya. Zahir artinya zahir itu jelas. Azhar paling jelas. Nah, itu dia ikhwah. Ya. Jadi itu hanya nama. Tapi begitupun ikhwah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW untuk memberikan nama yang baik, karena memang pengaruhnya besar terhadap si anak. Itu ikhwah, pengaruhnya sangat besar. Demikian. Ya. Saya ulangi, seluruh nama Allah itu mengandung sifat. Tapi tidak semua sifat itu menjadi nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan Allah
yarzuqu may yasha'u wa yaqdir. Allah memberikan rezeki kepada siapa saja, wa yaqdirulah, dia memberikan takdir. Dia menetapkan takdir. Yarzuqu, memberikan rezeki. Dari kata yarzuqu, memberi rezeki, maka yang memberi rezeki Ar-Razzaq, itu namanya. Ya, namanya. Tapi tidak semua sifat jadi nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, Allah itu punya sifat mencintai. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Karena Allah mencintai berarti Allah yang muhib, pencinta. Wah, enggak ada. Ya. Jadi saya ulangi ikhwah, semua nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat, tapi tidak semua sifat mengandung nama. Dari mana kita tahu nama ini? Dari Quran dan Sunnah. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala punya sifat, kemudian kapan dia jadi nama? Allah yang menetapkan pakai nama. Allah yang menetapkan. Jadi tinggal ada nggak dalilnya nama itu? Kalau nggak ada, ya udah kita katakan sifatnya aja. Tapi semua nama mengandung sifat. Kalau yang tadi kan kaedahnya, kalau Allah itu memberikan balasan, maka dia, kalau ada sifat yang Allah itu memberi balasan, maka tidak ada yang namanya menjadikan nama. Tapi ternyata nggak semua bisa. Nggak semua sifat yang ada balasan, ya, yang apa namanya, yang dibalas maka tidak ada sifat. Buktinya ada sifat yang nggak dibalas tapi tetap tidak ada nama. Ngerti maksudnya? Seperti tadi, makar, Allah punya makar, mereka punya makar, Allah punya makar. Ini kan balasan. Karena inilah makanya Allah nggak bisa jadikan sebagai namanya makir, karena dia balas, sifat sebagai balasan. Tapi nggak semua juga, ikhwah. Seperti tadi, Allah itu kan punya sifat marah, ya. Allah punya sifat marah, murka, al-maqt. Itu nggak ada balas-balasannya. Hanya menyebutkan Allah itu marah, Allah itu murka. Demikian ikhwah. Tetap saja tidak disebutkan namanya. Ngerti antum? Ya udahlah, kalau ngerti nggak apa-apa, lanjut aja. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Naml ayat 48 sampai 50, wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan. Qalu taqasamu billah lanubayyitannahu fa ahlahu summa naqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Bahwasanya kita pasti akan menyerang dia bersama keluarga-keluarga